Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mudrika, saya dari kelas D NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dari Bandura, di mana teori ini menjelaskan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar manusia. Teori yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu determinisme resiprokal, di mana pada teori ini perilaku lingkungan sekitar dan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini jika individu hidup di sebuah lingkungan dan dia berperilaku sesuai dengan apa yang ada di lingkungan tersebut dan saling berinteraksi. Contohnya seperti jika di rumah kita diharuskan untuk bangun pagi. Nah, di sana bangun pagi dan langsung berberes, dan di sana kita membentuk perilaku yang dimana jika keesokan harinya pasti kita akan bangun pagi dan langsung berberes. Dan di situ membentuk perilaku untuk rajin bangun pagi. Yang kedua yaitu regulasi diri perilaku. Nah, dari teori yang sebelumnya, seseorang mengubah perilaku sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Nah, di sana jika kita selalu dikritik dan selalu dikritik oleh orang lain, misalnya ketika menyapu tidak bersih, dan di sana kita mengubah perilaku yang sudah dikritik oleh orang lain tersebut dengan menyapu dengan lebih bersih lagi. Setelah itu ada perbandingan yang menguntungkan. Nah, ketika ada perbandingan yang menguntungkan ini, di mana ketika seseorang melakukan kesalahan, namun ia membandingkan dengan kesalahan yang lain, di mana perbandingan tersebut diharapkan bisa lebih menguntungkan dirinya. Contohnya ketika seseorang mencuri sesuatu barang dan ia disalahkan akan perbuatannya, namun ia membandingkan apa yang sudah dia lakukan dengan orang lain yang berperilaku lebih dari dia. Misalnya dia mencuri uang di suatu toko, namun ia membela diri dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh orang lain, seperti mencuri bank yang lebih besar jumlahnya daripada ia yang mencuri hanya sedikit. Yang berikutnya yaitu pengalihan tanggung jawab. Contohnya pengalihan tanggung jawab ini ketika seseorang melakukan kesalahan, seharusnya ia bertanggung jawab akan kesalahannya, namun pada pengalihan tanggung jawab ini ia alihkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Contohnya seperti ketika seorang anak kecil yang mencuri dan ia kepergok oleh orang lain dan ia disalahkan oleh orang lain, namun ia mengalihkan tanggung jawab yang harus ia emban, seharusnya ia bertanggung jawab, namun ia alihkan kepada orang lain, seperti ia menyalahkan temannya. Saya mencuri karena disuruh oleh teman saya, seperti itu. Dan itu merupakan pengalihan tanggung jawab. Berikutnya yaitu atribusi kesalahan. Di sini merupakan perilaku menimpakan kepada orang lain atau korban, di mana pelaku menyalahkan korban atas apa yang telah ia lakukan. Contohnya seperti ketika ada seseorang mencopet dan ketika ada seseorang yang mencopet dan korban tersebut kehilangan barang berharganya, dan di sana orang-orang menyalahkan si korban karena tidak bisa menjaga barang berharganya sendiri. Seperti itulah sedikit penjelasan dari teori Bandura dan beserta contohnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.